Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kuali Emperor Void. Mungkinkah kuali ini akan mampu menembus segel dengan mudah? Han Li bertanya. Tentu saja tidak. Jalan pintas yang saya sebutkan masih membutuhkan Heaven Void Cauldron menjadi harta utama untuk memecahkan segel. Sementara saya hanya bisa menggunakan Emperor Void Cauldron untuk melepaskan teknik rahasia untuk membantu Anda. Selama penyempurnaan harta ini, saya tubuh asli mencampurkan setetes esensi darahnya ke dalam kuali ini, sehingga memiliki beberapa kemampuan di luar kunci replika normal, jawab jiwa darah. Kamu tampaknya cukup yakin ini akan berhasil, jadi mari kita coba. Jika ini tidak berhasil, maka aku akan menggunakan kekuatan sihirku untuk mencoba dan membuka segel dengan paksa, Han Li memutuskan. Jiwa darah secara alami tidak keberatan dan segera mengangguk setuju. Karena itu, Han Li segera melemparkan kualinya ke udara, lalu mengayunkan selongsong ke arahnya untuk melepaskan pilar cahaya biru, yang menghilang ke dalam kuali dalam sekejap. Detik berikutnya, kuali Heaven Void membengkak hingga setinggi lebih dari 100 kaki, dan proyeksi makhluk yang terukir di permukaannya mulai muncul sebelum berputar di sekitar kuali. Jiwa darah juga segera beraksi setelah melihat ini. Dia mengangkat kualinya ke atas sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah ke arahnya. Bola esensi darah meledak menjadi awan kabut darah. Jiwa darah kemudian mulai melantunkan mantra, dan dia bergegas ke kabut darah sebagai bayangan merah buram. Cauldron Emperor Void segera mulai berputar di tempat, menyerap kabut darah di sekitarnya sebelum rune merah yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari lubangnya, membentuk wajah seorang wanita cantik. Penampilannya benar-benar identik dengan jiwa darah, tapi itu benar-benar tanpa ekspresi dan terselubung di bawah lapisan cahaya redup-redup. Senior Han, aku hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan, jadi pastikan untuk menunggu kesempatan yang tepat sebelum kamu membuatmu bergerak, kata wajah itu, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan benang merah tembus pandang. Tiba-tiba, wajah wanita itu mengeluarkan tangisan melengking, dan semua benang merah itu meledak dalam sekejap. Setelah itu kabut darah yang pekat berkumpul untuk membentuk serangkaian rune merah yang menancapkan diri ke permukaan kain 5 warna penghalang cahaya. Mata Han Li berbinar saat melihat ini, dan dia segera terbang ke penghalang sebelum menyodorkan telapak tangannya ke sana. Dentang keras yang mirip dengan gong raksasa yang dipukul terdengar, dan cahaya biru bersinar keluar dari permukaan kuali raksasa. Proyeksi makhluk di sekitar kuali juga membesar sebelum terbang menuju penghalang cahaya 5 warna. Segera setelah proyeksi bersentuhan dengan penghalang cahaya, mereka dapat langsung memasuki penghalang melalui rune merah. Detik berikutnya, permukaan Heaven Void Cauldron mulai berkedip tak menentu, dan penghalang cahaya 5 warna dalam radius beberapa kilometer mulai mengeluarkan suara mendengung keras. Pada saat yang sama, gumpalan ki putih melonjak keluar dari rune merah, lalu langsung menyebar ke segala arah sebagai semburan fluktuasi energi. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan tampaknya strategi mereka berhasil. Namun, tepat pada saat ini, erangan teredam tiba-tiba terdengar, dan cahaya merah di wajah wanita itu memudar saat menyemburkan seteguk darah hitam. Pada saat yang sama, seluruh wajah mulai melengkung dan buram. Kamu menderita serangan balik. Serahkan sisanya padaku, kata Han Li saat alisnya sedikit berkerut. Setelah itu dia menyapu lengan baju di belakangnya untuk melepaskan semburan cahaya biru, yang menghilang ke wajah wanita itu dalam sekejap. Wajahnya segera hancur, lalu kembali ke Emperor Void Cauldron sebagai rune merah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya merah menyala di dalam kuali, dan sebuah proyeksi terbang keluar dari kuali sebelum berubah menjadi jiwa darah lagi. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan dia menilai Han Li dengan tatapan rumit di matanya. Sebaliknya,
Han Li tidak mengindahkan apa yang terjadi di belakangnya saat dia membuat segel tangan, dan Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Proyeksi membuka keenam matanya secara bersamaan, lalu mengulurkan tangan untuk menempatkan keenam telapak tangannya ke kuali raksasa. Semburan gemuruh yang keras terdengar saat cahaya biru yang gemerlap mulai memancar dari permukaan kuali, membuatnya tampak seolah-olah matahari biru pijar telah muncul. Rune merah pada permukaan penghalang cahaya 5 warna juga mulai bersinar terang, seolah beresonansi dengan kuali, dan semakin banyak ki putih mulai muncul. Akhirnya, suara gedebuk terdengar saat seluruh segel hancur, dan sebuah lorong hitam terungkap. "Ayo pergi," Han Li menginstruksikan dengan ekspresi gembira saat dia menarik Provenance True Devil Projection-nya, lalu menunjuk ke arah Heaven Void Cauldron. Dua semburan cahaya biru segera meletus dari permukaan kuali, menyapu Han Li dan jiwa darah sebelum melaju ke lorong adalah bola cahaya biru. Hampir pada saat yang sama ketika kuali terbang ke lorong, seluruh segel mulai beregenerasi dengan cepat di tengah kesibukan rune 5 warna. Segera setelah kuali muncul dari lorong hitam, daerah sekitarnya segera menjadi cerah, dan halaman rumput subur yang bermandikan sinar matahari yang hangat muncul di depan. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara, dan cahaya biru di sekelilingnya segera menyatu untuk kembali ke Heaven Void Cauldron, yang dia tangkap di genggamannya. Pada saat ini, roh darah juga muncul di belakangnya sebelum memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi gembira. Ini adalah ruang yang hampir tidak berbeda dari dunia luar, lengkap dengan puncak gunung yang bergelombang dan hutan yang rimbun, dan pemandangan ini tidak ada habisnya terlihat dari segala arah. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia segera melepaskan perasaan spiritualnya yang luar biasa, di mana ekspresi yang tercerahkan dengan cepat muncul di wajahnya. Jadi ini hanya ilusi. Tes-tes, ilusi tingkat lanjut, sangat jarang melihat ilusi yang bahkan hampir bisa membodohiku. Han Li memuji sebelum mengayunkan jarinya ke udara, melepaskan seberkas pedang biru ki yang langsung memanjang hingga beberapa ribu kaki panjangnya sebelum menebas dari atas. Ruang beberapa kilometer di depan segera mulai melengkung dan kabur, setelah itu seluruh ilusi menghilang untuk mengungkapkan sekelompok istana raksasa. Ada pilar cahaya raksasa yang terletak di antara istana, dan setiap pilar cahaya menopang penghalang cahaya yang menyelimuti bangunan di dekatnya, membagi kelompok istana menjadi lebih dari 100 area. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia dapat dengan cepat memahami pemandangan di depannya. Ternyata setiap daerah memiliki istana utama yang disertai dengan sekitar selusin bangunan lain dengan ukuran berbeda, tetapi ketika Han Li mencoba untuk memeriksa bangunannya menggunakan indera spiritualnya, hal itu langsung ditolak. Tampaknya beberapa jenis pembatasan indera spiritual telah dipasang di gedung-gedung ini. Namun, ketika dia menyapu indera spiritualnya ke area-area ini, dia menemukan bahwa semakin dekat gugusan istana ke tengah, semakin tebal pilar cahaya yang menopang penghalang cahaya di atas gugusan itu, dan deteksi indera spiritual menjadi lebih sulit. Han Li menyapu indera spiritualnya menuju penghalang cahaya terbesar di tengah-tengah gugusan istana, dan dia menemukan bahwa dia hanya bisa merasakan garis kasar bangunan di dalamnya. Selain itu, ini hanya mungkin karena perasaan spiritualnya jauh lebih kuat daripada pembudidaya lain dengan kaliber yang sama. Jika makhluk tahap Grand Ascension normal ada di tempatnya, indera spiritual mereka kemungkinan besar bahkan tidak akan mampu menembus beberapa penghalang cahaya di sini. Tampaknya harta yang paling penting ada di area itu, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan sikap kontemplatif saat dia menarik indera spiritualnya. Wajah jiwa darah itu masih agak pucat, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya saat dia menyapu perasaan spiritualnya ke arah gugusan istana. Memang, tapi sepertinya semakin jauh kita melangkah, akan semakin berbahaya. Kita sudah datang jauh-jauh ke sini,
jadi kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Harta di daerah luar kemungkinan besar sudah diambil, dan sebagian besar harta tidak akan menarik bagiku, jadi aku harus berjalan menuju pusat. Omong-omong, apakah kamu sudah berhasil merasakan keberadaan tubuh aslimu? Han Li bertanya. Aku sudah mencoba untuk menemukannya, tetapi ada terlalu banyak batasan di Istana Kuali Surgawi, jadi aku tidak akan bisa merasakannya kecuali sangat dekat, jawab Jiwa Darah dengan senyum masam. Begitu, itu membuat hal-hal sedikit merepotkan, kemungkinan besar Anda harus mencari melalui setiap kelompok bangunan di sini untuk dapat menemukan di mana dia terjebak, tetapi Istana Kuali Surgawi hanya buka selama sebulan, bahkan saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan dapat menjelajahi semua batasan di sini, kata Han Li saat alisnya sedikit berkerut. Tubuhku yang sebenarnya cukup kuat dan memiliki beberapa harta yang luar biasa, bahkan melawan makhluk tahap kenaikan besar, dia akan memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Jika dia terjebak di suatu tempat, maka kemungkinan besar berada di area dalam. Namun, kalau kita merindukannya, saya akan mulai mencari dari pinggiran. Anda dapat mengambil setetes esensi darah saya yang memiliki teknik rahasia yang diterapkan padanya. Jika tubuh asli saya terjebak di dekatnya, esensi darah akan waspada Anda. Dengan begitu, Anda akan dapat mencari harta karun dan tubuh saya yang sebenarnya secara bersamaan, saran Jiwa Darah. Itu ide yang bagus, dan itu akan layak jika kita satu-satunya di sini, tapi bagaimana jika makhluk tahap kenaikan besar lainnya di sini memutuskan untuk menargetkanmu? Han Li bertanya. Ekspresi Jiwa Darah sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian menjawab, yakinlah, Senior Han, dengan boneka tahap integrasi tubuh yang Anda berikan kepada saya seharusnya bisa bertahan melawan makhluk tahap kenaikan agung. Dua boneka tahap integrasi tubuh itu akan agak efektif melawan makhluk tahap kenaikan agung yang normal, tetapi semua makhluk tahap kenaikan agung yang telah memasuki tempat ini kemungkinan besar cukup tangguh. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, Anda dapat membawa Jin Tong bersamamu, Han Li memutuskan setelah beberapa saat merenung. Begitu suaranya menghilang, Han Li menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan bola cahaya keemasan, yang berubah menjadi sosok miniatur tanpa bentuk yang merupakan kumbang pemakan emas. Jin Tong, ikuti rekan darah jiwa Taois untuk saat ini, dan pastikan untuk melindunginya, perintah Han Li. Sosok miniatur itu tidak menanggapi hal ini, tetapi segera berteleportasi ke Jiwa Darah, melayang diam di atas kepalanya. Jiwa Darah telah menyaksikan Jin Tong beraksi dalam perjalanan ke sini, ekspresi bersyukur segera muncul di wajahnya. Terima kasih, Senior Han. Dengan Senior Jin melindungiku, keselamatanku di Istana Kuali Surgawi ini akan terjamin. Dia kemudian memanggil botol putih murni sebelum menawarkannya kepada Han Li dengan kedua tangan. Ini adalah botol yang berisi setetes esensi darah tersebut. Ada orang lain yang telah tiba di sini bahkan lebih awal dari kita, jadi kita harus berpisah dan segera memulai pencarian kita, kata Han Li. Jiwa Darah memberikan tanggapan afirmatif, dan dengan demikian, masing-masing dari mereka terbang menuju kelompok bangunan yang berbeda dengan Jin Tong mengikuti di belakang Jiwa Darah. Untuk menjelajah lebih dalam ke Istana Kuali Surgawi, Han Li harus memberantas batasan area lain yang menghalangi jalannya. Jadi, begitu dia muncul di depan penghalang cahaya putih, dia segera membuat gerakan meraih untuk memanggil pedang panjang biru, yang dia tebas dengan kejam ke arah penghalang cahaya. Penghalang cahaya putih segera hancur seolah-olah itu adalah sepotong barang pecah belah. Setelah itu area sekitarnya menjadi kabur, dan Han Li tiba-tiba menemukan dirinya berada di jalan setapak di hutan yang rimbun. Pohon-pohon di sekitarnya tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki, dan pada pandangan pertama, mereka tampaknya tidak berbeda dari pohon normal, tetapi setelah diperiksa lebih dekat,
Han Li menemukan bahwa ada serangkaian wajah bengkok dengan mata tertutup rapat permukaan pohon-pohon ini. Ada wajah dari semua jenis deskripsi, tetapi semuanya menunjukkan ekspresi bahagia seolah-olah mereka sedang tidur nyenyak. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan tepat pada saat ini, aroma bunga yang memabukkan tiba-tiba melayang ke arahnya dari ujung jalan. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, aromanya tidak lebih dari sedikit ketidaknyamanan mental setelah terhirup. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia tahu bahwa dia berada dalam semacam batasan yang mendalam. Dia segera mulai maju di sepanjang jalan, tetapi setelah mengambil tidak lebih dari 20 langkah, wajah-wajah di semua pohon di kedua sisinya tiba-tiba membuka mata mereka secara bersamaan. Benang cahaya hitam pekat kemudian melesat keluar dari mata itu, yang masing-masing sangat tajam dan mengeluarkan fluktuasi energi yang aneh. Menanggapi hal ini, Han Li hanya memunculkan penghalang cahaya abu-abu yang melindunginya dari semua sisi. Benang cahaya yang mendekat menghantam penghalang cahaya seperti badai yang sangat deras, hanya untuk langsung menghilang ke penghalang cahaya tanpa jejak. Sementara itu, Han Li masih melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa tanpa jeda. Tindakannya tampaknya telah memprovokasi wajah-wajah di pepohonan, salah satu dari mereka mengeluarkan teriakan melengking, di mana semua wajah menunjukkan ekspresi marah. Mereka membuka mulut untuk melepaskan semburan api hijau yang sangat menyengat, mengubah jalan menjadi lautan api. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia terus maju tanpa jeda, sementara api hijau juga diserap oleh penghalang cahaya abu-abu. Lebih jauh lagi, benang tembus yang tak terhitung jumlahnya meletus keluar dari penghalang cahaya abu-abu, dan setiap benang tunggal mengenai salah satu wajah di pohon dengan akurasi yang tepat. Wajah-wajah itu kemudian akan melepaskan tangisan sedih sebelum menghilang dari pepohonan. Pada saat semua wajah di pohon menghilang, pohon itu sendiri akan layu dan menjadi sama sekali tidak memiliki vitalitas. Setelah berjalan lebih dari 1000 kaki, Han Li akhirnya keluar dari hutan, di mana dia menemukan taman bunga berwarna-warni. Serangkaian pot bunga bundar diletakkan di halaman rumput yang subur, dan di dalam pot ditanami pohon bunga, yang masing-masing tingginya sekitar 10 kaki, tetapi hanya ada satu bunga besar yang tumbuh di setiap pohon. Semua bunga ini berbeda dalam warna dan bentuk, tetapi saat ini semuanya sedang mekar penuh. Dari sinilah aroma bunga yang memabukkan itu berasal. Han Li menyapu indera spiritualnya ke atas bunga-bunga raksasa, di mana ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia terus maju. Tepat saat dia berjalan melewati pot bunga tertentu, bunga raksasa di dekatnya tiba-tiba berubah menjadi kepala hantu yang mengancam sebelum terkekeh saat mereka menerkam langsung ke arah Han Li. Sungguh kurang ajar. Han Li mendengus dingin saat dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya di kedua sisi dirinya. Dua sambaran petir emas yang tebal segera muncul, berubah menjadi petir dengan panjang beberapa ribu kaki sebelum menerkam ke seluruh taman bunga. Kepala hantu di dekatnya langsung berkurang menjadi ketiadaan saat bersentuhan dengan wim petir, sementara bunga raksasa yang jauh juga berubah menjadi kepala hantu sebelum melarikan diri ke segala arah tepat sebelum pencahayaan emas mencapai mereka. Dengan demikian, taman bunga yang indah dan tenang tiba-tiba menjadi dunia jahat yang dipenuhi dengan ki jahat yang berputar-putar. Namun, makhluk jahat ini secara alami tidak akan benar-benar dapat melarikan diri dari petir Devil Bane ilahi Han Li. Dua wim petir segera meledak atas perintah Han Li, mengirimkan busur petir yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah untuk membentuk dua jaring emas yang menyelimuti seluruh taman bunga di bawah mereka. Semua kepala hantu dimusnahkan oleh sarang petir tanpa terkecuali, dan bahkan ki jahat di udara dengan cepat memudar di hadapan petir emas. Pada titik ini, Han Li dengan santai muncul dari taman bunga dan tiba di sebuah danau kecil berwarna hitam kemerahan. Sepertinya tidak ada habisnya hal-hal ini, dan mereka menolak untuk menyerah.
Kakak Xiao, jika kamu tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya, maka aku akan menangkap semuanya. Nyonya Wan Hua berkata dengan ekspresi marah. Saat ini, dia berada di lingkungan seperti gurun dengan Taoist Kingping dan Xiao Ming. Satu demi satu boneka kuning tanah besar terus-menerus meletus dari pasir di sekitar mereka, menggunakan berbagai jenis senjata saat mereka melepaskan serangan sengit ke arah ketiganya tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Meskipun serangan ini tidak menimbulkan ancaman bagi tiga makhluk tahap kenaikan besar, dan boneka-boneka itu dapat dengan mudah dihancurkan, tampaknya ada persediaan boneka-boneka ini yang tak terbatas yang tidak akan pernah habis. Setelah memasuki area ini, mereka bertiga telah menghancurkan lebih dari 100.000 boneka ini, namun jumlahnya tidak berkurang sedikit pun. Untuk menghemat kekuatan sihir, mereka bertiga bahkan tidak menyerang lagi, dan secara pasif mempertahankan diri dengan harta pelindung. Tenang, rekan Taoist Wan Hua, aku hampir melacak inti dari formasi ini. Bahkan jika kamu menangkap semua boneka ini, akan lebih banyak lagi yang muncul menggantikan mereka. Selain itu, ini bukan boneka yang sebenarnya, ini boneka pasir yang diciptakan oleh kekuatan formasi ini. Begitu kita meninggalkan tempat ini, boneka-boneka ini akan segera hancur, jadi tidak ada gunanya menangkap mereka, jawab Xiao Ming sambil mencari sesuatu sambil memegang formasi batu giok putih yang berkilauan. Nyonya Wan Hua sangat gembira mendengar bahwa inti formasi hampir dilacak, dan dia terkekeh. Saya hanya khawatir pusat pembatasan di Istana Kuali Surgawi akan jatuh ke tangan orang lain jika kita tertunda di sini untuk waktu yang lama. Yakinlah, dengan bimbingan rekan Taoist Kingping, kita sudah mengambil rute terpendek ke pusat Istana Kuali Surgawi. Yang harus kita lakukan adalah melewati 3 kelompok istana untuk sampai ke sana, jadi tidak mungkin orang lain akan melakukannya, sampai di sana sebelum kita, jawab Xiao Ming dengan percaya diri. Saya tentu berharap begitu, tapi saya pikir akan lebih baik untuk tidak berpuas diri. Lagi pula, manusia dari benua Tian Yuan itu memiliki kekuatan yang tak terduga, mungkin dia memiliki beberapa metode khusus untuk menembus batasan di sini. Jika kita bisa mencapai sentrum sebelumnya, maka kita harus melakukannya dengan segala cara, Nyonya Wan Hua bersikeras. Rekan Daoist Wan Hua benar. Saudara Xiao, saya juga berpikir akan lebih baik untuk mencapai pusat Istana Kuali Surgawi secepat mungkin, bahkan jika hal itu akan menghasilkan pengeluaran kekuatan, Taoist Kingping setuju. Alis Xiao Ming sedikit berkerut setelah mendengar ini, tapi dia akhirnya mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kalau begitu, aku akan menggunakan beberapa metode brute force untuk menemukan lokasi inti formasi. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan proyeksi kodok darah bermata 9 langsung muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya merah. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak secara drastis hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan auranya juga menjadi jauh lebih tangguh. Pergi. Xiao Ming melepaskan tangisan rendah saat dia membalik tangan untuk menghasilkan piring formasi, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan beberapa bola energi ke dalam harta karun itu. Pelat formasi segera mulai melepaskan rune putih yang tak terhitung jumlahnya di tengah suara dengung yang keras, dan rune membentuk formasi cahaya kecil, yang melepaskan pilar cahaya tebal yang menghantam titik tertentu di ruang angkasa dalam sekejap. Bagian ruang itu segera mulai bergetar dan melengkung, tetapi kemudian dengan cepat kembali normal. Bukan itu, aku akan mencoba tempat berikutnya, kata Xiao Ming sambil menunjuk ke arah formasi cahaya. Formasi cahaya segera berputar untuk menargetkan arah lain atas perintahnya. Pilar cahaya putih tebal lainnya kemudian dilepaskan ke arah itu, dan pada kesempatan ini, ruang di sana bergetar hebat sebelum rune perak raksasa yang seukuran rumah muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial. Kami beruntung, kata Xiao Ming sambil tersenyum,
lalu menyuntikkan kekuatan sihirnya ke proyeksi kodok raksasa di belakang dirinya. Proyeksi perlahan membuka 9 mata emasnya, mengarahkan pandangannya ke arah rune perak besar. Ledakan keras terdengar saat benang emas tipis berkilauan keluar dari masing-masing mata, menembus rune perak dalam sekejap sebelum mengirisnya menjadi beberapa bagian.